Sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada, selamat malam, salam jumpa dengan saya kembali Pendeta Adrian Skudubun. Sebelum kita beristirahat malam, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu, supaya firman Tuhan sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 saya akan bacakan bagi saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada, jika kita membaca pasal 10 dari Injil Lukas atau pasal sesudah pembacaan kita akan menemukan di sana bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak hanya memiliki 12 murid utama sebagai pengikutnya, tetapi ia juga memiliki 70 orang murid yang lain. Siapakah mereka? Injil Lukas sendiri tidak menyebutkan nama-nama mereka. Tetapi dari pembacaan kita pada hari ini kita mengetahui bahwa mereka atau sebagian dari mereka mungkin adalah orang-orang yang bertemu dengan Yesus ketika Yesus dalam perjalanan dari Samaria menuju ke Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang memang ingin menjadi pengikut Yesus, atau mereka adalah orang-orang yang diajak oleh Yesus sendiri untuk mengikutinya. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, orang-orang yang ingin mengikuti Yesus diwakili oleh orang pertama dan orang ketiga. Sedangkan orang-orang yang diajak oleh Yesus itu diwakili oleh orang yang kedua. Jadi murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus bisa adalah orang-orang yang memang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengikutinya. Tapi bisa juga mereka adalah orang-orang yang rindu untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi sahabat-sahabat GPIB, untuk menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus tidaklah mudah. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, Yesus memberikan penjelasan secara implisit mengenai persyaratan untuk menjadi pengikut-pengikut atau murid-muridnya. Dan seharusnya ini juga yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hidup sebagai pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus di masa kini. Apakah itu persyaratan yang harus dimiliki oleh para pengikut atau murid Tuhan Yesus? Ada 3. Yang pertama, menjadi pengikut atau murid Yesus harus siap ditolak oleh masyarakat yang banyak kali tidak menyukai kekristenan. Kalau kita baca ayat yang 57, ketika ada seseorang di tengah jalan untuk meminta mengikut Yesus, Yesus justru berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat
untuk meletakkan kepalanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, liang dan sarang adalah tempat perteduhan dan perlindungan untuk binatang dari ancaman cuaca, dari predator. Nah, kalau binatang saja punya tempat perlindungan untuk membuatnya aman, Yesus berkata, anak manusia justru tidak mempunyainya. Artinya, Yesus mau katakan kepada setiap orang yang mau mengikutnya, bahwa jalan yang ditempuh Yesus itu adalah jalan yang tidak aman. Jalan seorang pengembara yang sering mengalami penolakan, bahkan dimusuhi di mana-mana. Sama seperti penolakan orang Samaria kepada Yesus sebagaimana tertulis di ayat-ayat sebelum pembacaan kita. Nah, kalau Yesus saja sering ditolak, maka sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, harus juga sadar bahwa bisa jadi kita juga mengalami penolakan yang sama. Bisa jadi oleh karena iman kita kepada Yesus, kita diperlakukan oleh masyarakat tidak baik. Karena itu, Yesus katakan, kalau jadi pengikutnya, maka harus siap ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pengikut atau murid Yesus harus siap mengutamakan perintah Yesus. Di ayat yang ke-59 ketika ada seseorang yang diminta Yesus untuk mengikutinya, orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus dengan kalimat hiperbola kemudian menjawabnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Maksud kalimat Yesus di sini, sahabat-sahabat GPIB, bukanlah supaya kita tidak usah lagi menguburkan orang mati. Melainkan, jika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang semuanya penting, kita sebagai pengikut atau murid Yesus harus menomorsatukan hal-hal yang sesuai dengan perintahnya. Dalam pembacaan kita, salah satunya dalam hal memberitakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Dengan kata lain, hati kita tidak boleh bercabang. Kita harus fokus hanya kepada Yesus dan fokus untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi pengikut atau murid Yesus harus siap berkomitmen, setia mengikutnya sampai akhir. Di ayat 61 pembacaan kita, ketika ada seseorang yang mau mengikut Yesus, tetapi minta izin dahulu berpamitan dengan keluarganya. Apa kata Yesus kepadanya? Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini yang dikatakan Yesus. Artinya, menjadi pengikut atau murid Yesus harus memiliki komitmen pribadi yang sungguh. Dan kalau sudah berkomitmen, maka tidak boleh bimbang lagi. Sama seperti pembajak. Tidak boleh menengok ke belakang ketika dia hendak membajak atau ketika dia sedang melakukan kegiatan membajak. Karena kalau dia menoleh ke belakang, maka hasilnya itu tidak lurus, hasilnya berantakan. Maka demikian juga dengan kita sebagai pengikut atau murid-murid Yesus. Sekali sudah putuskan menjadi pengikutnya, khususnya juga bagi kita yang sudah berkomitmen dalam CD, maka kita harus terus menghadap ke depan, mengutamakan Yesus yang paling utama. Yang kemudian kita mau terus bertumbuh dalam iman sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Rasul Paulus katakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sahabat-sahabat GPIB, itulah 3 hal yang seharusnya kita pegang teguh sebagai pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus pada masa kini. Menjadi pengikut Yesus yang pertama harus siap mengalami
penolakan. Jangan sampai ketika kita ditolak, kita undur dari iman kita kepada Yesus. Yang kedua, menjadi pengikut Yesus harus siap mengutamakan Allah, mengutamakan perintah Allah, setia mengikuti perintah Allah atau perintah Yesus. Dan ketiga, menjadi pengikut Yesus harus siap berkomitmen setia sampai akhir. Inilah 3 hal yang seharusnya sekali lagi tadi saya katakan ada dalam kehidupan kita sebagai pengikut atau murid Yesus. Dan semoga Roh Kudus memampukan kita untuk makin sungguh-sungguh setia menjadi pengikut atau murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pengikut-pengikut-Mu atau murid-murid-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh. Kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami makin hari bertumbuh makin dekat kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Jika ada pergumulan, masalah, biarlah semuanya itu tidak membuat kami undur dari iman kami. Tapi sebaliknya, itu dijadikan alat yang justru membuat kami makin berpasrah, makin berserah, makin teguh mempercayai kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengatasi semua pergumulan masalah hidup kami. Malam hari ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menaungi kami dengan cinta kasih-Mu, supaya kami mendapat istirahat yang baik dan bangun dengan tubuh yang sehat pada hari esok, melanjutkan tugas tanggung jawab, panggilan dan pengutusan kami, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah persekutuan gereja, dan di tengah masyarakat. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada, demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati.